Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ade Novender Barus. Saya dari kelas reguler D dengan NIM 121311301. Saya di sini ingin menjelaskan sedikit perkembangan nilai agama dan moral untuk anak usia dini guna memenuhi nilai ujian akhir semester saya dari mata kuliah nilai agama dan moral untuk anak usia dini. Pertama-tama saya akan menjelaskan bagaimana konsep perkembangan nilai moral anak menurut Kohlberg. Di sini saya akan menjelaskan siapa itu Lawrence Kohlberg. Nah, di sini saya menjelaskan Lawrence Kohlberg merupakan psikolog yang lahir pada tanggal 25 Oktober tahun 1927 dan dibesarkan di Bronx Mill, New York. Pada tahun 1948, Kohlberg masuk Universitas Chicago dan 1 tahun kemudian mendapat gelar bachelor dalam bidang psikologi. Kemudian pada tahun 1958, Kohlberg lulus S3 dengan disertai berjudul The Development of Modes of Thinking and Choice in the Year 10 to 16. Kohlberg sendiri memiliki landasan teori dengan tahapan-tahapan perkembangan moral anak. Nah, teori perkembangan moral Kohlberg terinspirasi oleh teori perkembangan moral kognitif yang dirintis oleh psikologi Swiss yaitu Jean Piaget. Kohlberg sendiri telah membagi tahapan perkembangan moral dari masa kanak-kanak sampai dewasa. Selain Piaget, pemikiran Kohlberg juga dipengaruhi oleh John Dewey, Baldwin, dan Emil Durkheim. Kohlberg adalah seorang penulis produktif yang telah menerbitkan berbagai buku mengenai psikologi, pendidikan, dan filsafat. Teori Kohlberg menyatakan bahwa perilaku sopan santun yang didasari pada penalaran dapat dikelompokkan ke dalam 6 tahapan. Keenam tahapan perkembangan moral tersebut dikelompokkan ke dalam 3 tingkatan, yaitu prakonvensional, konvensional, dan pasca konvensional. Nah, di sini saya akan membahas ketiga tingkatan. Nah, yang pertama itu ada prakonvensional. Baik, di sini saya ingin menjelaskan prakonvensional. Masa prakonvensional adalah masa yang umumnya terjadi pada anak-anak di mana pada masa ini individu mulai tanggap terhadap aturan-aturan budaya yang berlaku di masyarakat dan kehidupan di sekitarnya. Tingkat prakonvensional ini dibagi menjadi 2 tahapan, yaitu tahapan orientasi hukuman dan kepatuhan serta tahap orientasi relativis instrumental. Nah, yang pertama ada tahap orientasi hukuman dan kepatuhan, di mana pada masa ini individu terfokus pada suatu tindakan yang akan memberikan dampak secara langsung pada dirinya. Sedangkan tahapan relativis instrumental menunjukkan perhatian pada pengaruh suatu tindakan terhadap kepentingan diri sendiri dari seorang anak tersebut, sehingga kurangnya perhatian terhadap kepentingan orang lain. Pada tahap ini juga, tindakan dikatakan benar jika tindakan tersebut mampu memenuhi kebutuhan atau memberi keuntungan untuk diri sendiri. Yang kedua, ada tahap konvensional. Pada tahap ini, biasanya dialami oleh remaja atau orang dewasa. Pada tahap ini, individu menilai moralitas dari suatu tindakan dengan membandingkan dengan pandangan dan harapan dari berbagai kalangan, seperti keluarga, kelompok komunitas, dan kelompok masyarakat. Masa konvensional ini dibagi menjadi 2 tahapan, yaitu tahapan penyesuaian dengan kelompok dan orientasi menjadi anak manis, dan tahap orientasi hukum dan ketertiban. Di sini saya ingin menjelaskan sedikit tentang tahap penyesuaian dengan kelompok dan orientasi menjadi anak manis. Pada tahap ini, individu memiliki pandangan bahwa tindakan yang diakui dan akan diterima oleh individu lain adalah berupa tindakan yang menyenangkan dan memiliki manfaat bagi orang lain atau kelompok. Jadi, setiap individu akan berusaha untuk dapat menyenangkan individu lainnya. Yang kedua, ada tahap orientasi hukum dan ketertiban.
Pada tahap ini, mengusung konsep kepentingan kelompok harus berada di atas kepentingan diri sendiri. Individu selalu memiliki pandangan yang mengarah pada kekuasaan, cara memenuhi aturan, dan usaha untuk memelihara ketertiban sosial. Di sini individu percaya dengan menjaga tata tertib akan menciptakan kondisi yang nyaman dalam kelompok atau komunitasnya. Yang ketiga ada pasca konvensional. Tahap konvensional ini biasanya individu menciptakan sendiri norma-norma dan prinsip moral sendiri tanpa mengaitkan dengan kekuasaan kelompok maupun individu lainnya. Tingkat pasca konvensional terbagi atas dua tahapan. Yang pertama tahap kontrak sosial dan yang kedua tahap prinsip etika universal. Nah, pada tahap kontrak sosial ini, individu menyadari bahwa perbedaan antara individu dan pendapat. Hal yang penting adalah bahwa individu ingin merasa dihargai dan dihormati tanpa adanya berkepihakan. Yang kedua, tahap prinsip etika universal. Pada tahap ini merupakan tahap tertinggi, dikarenakan penalaran moral didasarkan pada penalaran abstrak dengan menggunakan prinsip universal. Nah, menurut Kohlberg, syarat atas prinsip moral universal yaitu komprehensif, universal, dan konsisten atau tidak ada kontradiksi dalam penerapannya. Pada tahap ini juga, moral dipandang benar, tidak harus dibatasi oleh hukum atau aturan dari kelompok sosialnya. Sehingga pada tahapan ini, individu dapat membayangkan apa yang dilakukan seseorang saat menjadi orang lain yang juga memikirkan apa yang dilakukan bila berpikiran sama. Nah, yang kedua saya akan menjelaskan bagaimana peran orang tua, sekolah, dan masyarakat dalam pengembangan nilai agama dan moral untuk anak usia dini. Pertama, itu dalam menumbuhkan nilai moral dan agama pada anak usia dini, kita sebagai orang tua, sebagai pihak sekolah atau misalkan guru dan masyarakat sekitar, kita harus memberi contoh atau teladan yang baik bagi anaknya dengan cara kita harus berperilaku sesuai dengan nilai agama dan nilai moral yang baik, seperti kita harus menghormati orang yang lebih tua, menyayangi yang lebih muda, berbuat baik kepada semua orang, saling membantu dan saling tolong menolong. Selain itu, kita juga dapat menanamkan nilai agama dan nilai moral pada anak dengan memberikan cerita atau dongeng yang dimana pada dongeng tersebut mengandung nilai agama dan nilai moral, sehingga anak akan terangsang untuk memiliki nilai agama dan moral sesuai dengan isi cerita dongeng tersebut. Nah, nilai moral dan agama pada anak dapat berkembang secara bertahap. Oleh karena itu, kita harus menanamkan yang baik pada anak sejak usia dini dengan cara memberi stimulus tentang apa yang boleh dilakukan, tentang tidak boleh dilakukan, tentang benar dan salah. Selain itu, dalam menanamkan moral, kita sebagai pihak harus konsisten. Artinya, ketika kita menanamkan moral yang baik pada anak, kita harus bisa mengajarkan yang benar-benar mana yang boleh, mana yang tidak boleh dilakukan pada anak. Nah, dalam ketiga hal tersebut yang terpenting adalah dalam menanamkan nilai agama dan moral pada anak, hendaknya anak tersebut dibekali dengan pemahaman yang khusus. Karena dengan adanya pemahaman, anak akan takut ketika ingin melakukan perbuatan yang tidak ada nilai agama dan nilai moralnya. Disitulah anak akan takut jika ia melakukannya, berarti ia akan berdosa. Oleh karena itu, kita
sebagai pihak yang berperan untuk meningkatkan perkembangan moral dan agama anak, kita harus tetap konsisten. Nah, di sini saya akan membahas bahasan ketiga, ya, di mana pertanyaannya bagaimana keterkaitan perkembangan nilai agama dan moral dengan 5 aspek perkembangan lainnya. Menurut saya, perkembangan nilai agama dan moral sangat berkaitan dengan 5 aspek perkembangan anak usia dini, seperti misalnya aspek fisik motorik, aspek perkembangan kognitif, aspek perkembangan bahasa, aspek perkembangan sosial emosional, dan aspek perkembangan nilai seni. Mengapa sangat berkaitan? Menurut saya, karena dengan adanya perkembangan nilai agama dan moral yang diberikan pada anak usia dini, maka 5 aspek perkembangan lainnya dapat terjalankan sebagaimana mestinya. Oleh sebab itu, kita sebagai orang tua, sebagai guru, sebagai masyarakat sekitar harus bisa menanamkan nilai agama dan moral yang baik pada anak guna mencapai semua aspek perkembangan pada anak usia dini. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih. Mohon maaf bila banyak salah kata. Mohon maaf jika masih banyak